Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya dan Pak Dai. Nama saya Jabar Arvensena dari kelas Mekanika Fluida 03 dengan NPM 1906356336. Pada video lanjutan dari playlist Learning Journey saya bersama Pak Dai dan asisten ini, kali ini saya akan membahas mengenai friction ataupun gaya gesek. Di mana Pak Dai kenapa menekankan gaya gesek yang mana kita tahu telah kita pelajari semenjak SMP mungkin ya. Nah, mengapa Pak Dai menanamkan kembali konsep dasar dari friction ini dikarenakan oleh dalam pembelajaran mekanika fluida dalam real life experience-nya fluida itu pasti selalu terjadi dalam aliran fluida dalam pipa itu pasti akan selalu terjadi gaya gesek antara fluida maupun dengan permukaannya ataupun fluida dan juga sesama fluidanya. Nah, oleh karena itu Pak Dai ingin menekankan kembali mengenai friction ini. Yang pertama, Pak Dai memberikan pertanyaan yaitu how does friction occurs atau bagaimana gaya gesek ini terjadi. Gaya gesek ini balik ke definisinya dulu, gaya gesek merupakan resistance of motion di mana satu objek ini bergesekan dengan objek yang lain. Objek ini tidak dimaksud dengan hanya objek yang besar, baik objek ini dapat diartikan juga sebagai objek yang kecil ataupun partikel, seperti atom dan juga lain-lain. Friction bekerja berlawanan dengan motion atau arah gerak dan juga bereaksi dengan arah yang berlawanan dengan gaya arah gerak si benda kerjanya ini. Lalu untuk friction ini jumlahnya itu tergantung dari materialnya, di mana kedua permukaan ini bersentuhan. Nah, maksudnya itu tergantung dari material bahwa semakin kasar surface dari material tersebut atau permukaan dari material tersebut, maka gaya geseknya akan terjadi secara lebih tinggi lagi, akan terhasilkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang memiliki surface yang lebih mulus ataupun yang tidak sekasar yang material sebelumnya tadi. Maka iya benar di sini dikatakan the more friction is produced it is because the rougher the surface also mean more surface irregularities. Nah, itu untuk how does friction occurs. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu what is the difference of friction in solid object and friction in fluid. Nah, ini mulai menyentuh ke arah fluid mechanics, di mana Pak Dai menanyakan perbedaan antara gaya gesek yang terjadi di objek solid dan juga dan gaya gesek yang terjadi di fluida. Di mana yang saya tangkap pada saat saya membaca-baca adalah gaya gesek yang terjadi pada benda solid adalah gaya gesek yang terjadi antara solid object dan juga solid object yang lain, baik itu permukaan ataupun ya intinya permukaan solid object dan juga permukaan solid object yang lain. Itu adalah solid friction. Nah, besar dari solid friction ini sendiri tergantung dari kekasaran permukaannya dan juga massa dari objek tersebut. Nah, sedangkan dengan liquid frictions dapat dikatakan bahwa liquid friction merupakan friksi yang terjadi antara layer viscous fluid atau lapisan viscous fluid yang bergerak satu sama lain. Nah, itu perbedaannya. Lalu besar dari friction liquid ini sendiri ditentukan dari pressure, velocity, dan juga area of contact dari liquid tersebut. Nah, gaya gesek liquid ini tidak hanya terjadi di misalnya di aliran air dalam fluida atau aliran fluida dalam pipa ataupun yang lainnya seperti kita berenang ataupun yang seperti itu. Liquid friction juga dapat terjadi misalnya kalau di dalam dunia penerbangan itu ada yang namanya air resistance ataupun resistance udara. Nah, air resistance ini sendiri termasuk ke dalam liquid friction karena ya yang kita tahu bahwa air juga termasuk ke fluida. Jadi ya kurang lebih seperti itu membahas mengenai friction.
apabila ada pertanyaan ataupun saran, boleh langsung komen di bawah. Stay tune dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.